Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan membahas cara trading forex saat news alias fundamental analysis, analisa fundamental. Jadi ini adalah teknik lain selain analisa teknikal. Kalau analisa teknikal kan ngelihat tarik-tarik garis, chart pattern lah, indikator apa dan lain-lain. Itu teknikal. Ya berarti analisa berdasarkan chart, berdasarkan indikator atau berdasarkan candlestick. Kalau ini analisa fundamental. Analisa fundamental itu analisa harga berdasarkan news atau berita-berita laporan keuangan negara. Fundamental. Ya, jadi dengan membaca laporan keuangan negara, kita bisa tahu apakah mata uang atau pair tersebut akan naik ataupun turun. Ya, kita bisa memprediksinya. Nah, gimana cara bacanya dan apakah bayar atau enggak? Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke, langsung aja kita cek ke HP gua sebelum kita bahas caranya gimana. Kita cek dulu. Sekarang gua sedang trading running profit nih. Per hari ini 10.000 US dollar running profit. Ini kalau dirupiahkan sekitar 150 juta rupiah. Wow. Di GBP JPY dan XAU USD, dua pair atau dua market favorit gua. Ya kita bisa lihat di sini XAU USD ya kita sempat buy di harganya di bawah di sini 1916, sekarang harganya di 1920. Wow, keren. Di GBP JPY kita sempat buy di 162,700, sekarang 183,600. Jauh banget ya, 182 ke 183. Wow, hampir 1000 poin ya, itu sekitar berapa? Sekitar ya hampir 1000 poin. Wow, luar biasa ya. Nih, inilah trading forex. Nah, bagaimana caranya? Kebetulan gue untuk entry open posisi ini, gue menggunakan yang namanya fundamental analysis. Salah satu tekniknya ya, salah satu teknik yang gue suka pakai juga, itu adalah trade by news. Trading menggunakan news atau analisa fundamental. Nah, kebetulan posisi ini juga gue melakukan analisa teknikal digabungin fundamental, alias kita membaca news juga, dan kita bisa lihat. Gimana sih cara baca news? Oke, langsung ya kita cek. Nih, cara baca news itu, kalian harus butuh yang namanya economic calendar. Economic calendar itu disebutnya news trading. Jadi kalian bisa lihat laporan keuangan negara di economic calendar. Ada banyak penyedia jasa economic calendar, tapi yang gua suka pakai itu ada di website Ken Wilboy FX. Yes, di websitenya kita sendiri sekarang udah ada fitur untuk membaca trading news atau economic calendar. Ini gratis, linknya ada di deskripsi. Kalian nggak usah bikin akun, nggak usah daftar, nggak usah bayar membership apa. Ini murni gratis, gua bikin buat kalian semua. Nah, cara bacanya gimana? Kalian masuk dulu ke kenwilboyfx.com, kemudian klik di atas titik 3 di atas kanan ke economic calendar. Nanti akan terbuka halaman seperti ini. Nah, kalau halamannya ininya nggak bisa ngeload, yang bagian putih-putihnya ini, bagian newsnya ini economic calendar yang nggak bisa ngeload. Mungkin kalian harus pakai namanya VPN. VPN pakai aja, kalau gue suka pakai ini ya. 1.1.1.1 by Cloudflare ini bisa download di Play Store ataupun App Store gratis. Oke, kita balik lagi. Cara memakai newsnya gimana sih cara makainya? Klik titik 3 di atas kanan. Nah, klik. Kalian filter dulu news apa yang mau dipakai ya terhadap currency apa. Gua contohin ini news yang efeknya paling besar yaitu NFP dan CPI terhadap pair yang berhubungan dengan USD. Dalam contoh kali ini gue akan mencontohkan terhadap gold, XAU USD. Nah, pertama kita harus matiin dulu semua news di mata uang yang lain. Sisain US dollar aja karena kan kita mau analisa news terhadap US dollar. Ya, gue tuh pengen melihat gold ini harganya akan naik atau turun. Makanya kita nyalain newsnya cuma USD aja karena gold itu news US dollar sangat berpengaruh terhadap harga gold. Nah, kita lihat impact, gua matiin semuanya, low, medium, gua matiin, dan sisain yang high aja. Currency-nya USD aja, apply. Nah, kalau udah, di sini bisa lihat, tinggal ganti kalendernya. Contoh, salah satu efek news yang kencang banget efeknya terhadap harga itu NFP. NFP ada kemarin ya, tanggal 4 Agustus 2023. Nah, kita lihat di sini kalendernya 4 Agustus 2023. Apply, nah, kita tanggal 3 sampai 5 deh, range-nya 3 sampai 5. Nah, ini ada news NFP ya. Lihat di sini, unemployment rate dan non-farm payroll. Nah, lihat di sini ada non-farm payroll Juli. Ya, kita bisa lihat
Gini. Nah, cara bacanya gimana sih? Cara bacanya itu sebenarnya ini ada konsensus, ada actual, actual. Ya, jadi kalau actualnya merah, nih kalian bisa lihat. Sebentar ya, sebelum gua kasih lihat apa efeknya terhadap harga, gua jelasin dulu gimana cara bacanya. Lihat, ini kan merah. Konsensus adalah prediksi. Nih, di sini adalah konsensus. Konsensus biasa juga disebut sebagai forecast atau prediksi. Nah, actual adalah yang sebenarnya terjadi non-farm payroll. Nah, karena actualnya lebih rendah dibanding konsensus, jadi ini sebenarnya memiliki efek negatif terhadap US dollar. Ditandakan dengan warna merah. Lihat tuh. Lihat ya, di situ actual di non-farm payroll Agustus tanggal 4, 2023. Kita lihat di sana. Ini kalian bisa lihat merah. Alias ini newsnya berefek negatif terhadap US dollar. Nah, kita bisa tahu non-farm payroll itu jam berapa. Nah, ini kebetulan newsnya udah lewat ya. Jadi jamnya ini kita nggak terlalu bisa lihat kecuali kita ganti jadi landscape. Makanya akan gua putar ya HP-nya. Nih, kita putar HP-nya. Set. Nah, kita bisa lihat jamnya. Di sini jamnya kita ganti dulu ya, guys. Jamnya kita ganti dulu. Kalau tadi posisinya portrait, dia nggak bisa lihat jam. Tapi kalau landscape, dia bisa lihat jam. Makanya gua saranin kalau analisa newsnya di website Kenwilbo FX, mau bisa lihat jamnya, putar dulu HP-nya jadi landscape. Barusan gua putar. Nah, kita ganti dulu jamnya. Jadi GMT plus 7 waktu Indonesia Barat ya, yang ada Jakarta. Nah, GMT. Nah, kita bisa lihat non-farm payroll itu jam 7.30 atau 19.30, 4 Agustus. Dengan efek negatif terhadap US dollar karena merah tuh di sini ya. Ini news impact-nya high alias sangat berpengaruh terhadap harga. Sekarang kita buka trading view dan kita lihat harganya apa yang terjadi di pasar tanggal 4 Agustus. Coba ya kita cek terus ke belakang. Ya, ini di sini nih. Tanggal 4 Agustus jam 19.30 apa yang terjadi terhadap YXAU USD? Harganya terbang bagaikan roket ya guys, lihat. Tadinya sideways marketnya, tiba-tiba begitu news keluar jam 19.30, terbang ke atas. Nah, ini boleh dicek di market manapun, di broker apapun, di data stream provider manapun, pasti harganya sama. Gold terbang di tanggal 4 Agustus 2023 jam 19.30. Kenapa? Karena mungkin ada yang berpikir, kan newsnya negatif, kok gold terbang? Nah, ini balik lagi, kita cek lagi ya, kayak gue ajarin caranya. Karena ini newsnya negatif terhadap gold, kita kan perlu tahu, pair yang kita tradingkan adalah XAU USD. XAU-nya di depan, ya bukan di belakang. Jadi yang kita lihat ini balik lagi ke trading view, yang kita lihat di sini adalah harga emas ya terhadap US dollar. Apa yang terjadi ketika US dollarnya melemah karena newsnya negatif kan tadi nih lihat. Newsnya negatif sehingga harga US dollar melemah. Kalau harga US dollar melemah, nilai US dollar melemah, otomatis harga gold terbang. Dan sebaliknya. Aneh ya, jadi kayak kebalik gitu. Kalau news terhadap US dollarnya positif, gold itu turun. Kenapa? Karena gini, misalnya ya, ini analogi simple. Misalnya tadinya harga emas itu 1:1 dengan dolar. Misalnya satu butir emas dapat harga $1. Ya. Kemudian sekarang dolarnya melemah. Emasnya nilainya sama, emasnya nggak berubah. Tapi karena nilai dolarnya berubah, jadi sekarang satu butir emas harus ditukarkan dengan 2 lembar dolar. Tadinya kan 1:1, dolarnya melemah. Nah, sekarang jadi satu butir emas ditukar jadi 2 lembar dolar. Nah, itu yang terjadi. Kenapa ketika dolar melemah, malah harga gold terbang dan sebaliknya. Nah, mungkin ada yang mikir, tapi kok itu ekornya sempat terjun dulu ke bawah. Nah, inilah news. Kadang news itu tidak bisa dijadikan acuan 100%. Nggak ada namanya analisa 100% akurat ya dalam dunia trading itu. Nah, makanya ketika news terjadi, sempat ngekor dulu ke bawah. Alias ekornya panjang, baru dia gerak ke arah yang sebenarnya. Nah, ini makanya tetap walaupun kita trade menggunakan news, kita tetap harus yang namanya jaga money management, open posisi jangan terlalu besar, dan juga siap-siap pasang stop loss. Karena kadang-kadang harganya gini dulu, set. Atau enggak, ya money management lah jaga. Mungkin kalau stop loss, nanti stop lossnya kena ya. Tapi money management harus dijaga supaya modalnya nggak keburu MC, nggak keburu habis gitu. Oke, ini kan satu contoh news ya. Satu contoh news.
Kita lihat lagi nih, contoh yang kedua. Ini kan NFP. Ada lagi, kita scroll agak ke belakang, ganti ya ininya. Jadi tadi kan Agustus, sekarang jadi 12 Juli. CPI ya, ini 12 Juli. Ya, diganti, tukar, apply. 12 Juli. Nah, USD ini CPI. News itu yang besar terhadap USD ada 3 biasanya. NFP, non-farm payroll, CPI, dan FOMC. 3 itu efeknya luar biasa terhadap pasar. Kita bisa lihat lagi di sini. 12 Juli, jamnya lupa diganti. Ini tulisannya udah GMT plus 7, tapi jamnya ini masih belum GMT plus 7. CPI atau NFP itu harusnya 19.30, di sini masih 12.30, berarti jamnya belum berubah, harus diklik sekali lagi. Nah, nggak, diklik dulu yang plus 8, terus ganti lagi ke plus 7. Ya kadang gitu, harus suka error. Kelihatannya tadi udah plus 7, tapi itu bukan plus 7. Ganti dulu, pencet yang lain, misalnya plus 9, ganti lagi ke plus 7, biar dia nge-reload. Ya, kalau sekali lagi, kalau nggak bisa nge-load, kemarin juga sempat error nih, nggak bisa nge-load si kalendernya, ekonomi kalendernya, kalian pakai VPN ya, VPN. Download aja, banyak kok gratis ya, yang 1.1.1.1. Itu bagus. Nah, kita lihat. 19.30, Juli 12. USD CPI ini merah ya newsnya, alias negatif efeknya terhadap US dollar. Tadi apa? Kalau negatif US dollarnya, berarti gold harusnya terbang. Kita lihat ya, apa yang terjadi 12 Juli. Ini harus scroll lumayan jauh ke belakang. Oke, nih udah ketemu. Lihat, tanggal 12 Juli jam 19.30, ini news CPI. Ini gua di time frame 5 menit, jadi satu candle adalah 5 menit. Lihat, tadinya harganya di sini aja, sideways. Ini harga gold ya, XAUUSD. Tiba-tiba jam 19.30, piung, dalam 5 menit harganya terbangnya, woi luar biasa. Lihat, candle-nya tebel tuh. Wih, panjang banget. Iya kan? Tadi dolar negatif, newsnya negatif. Lihat di sini, newsnya negatif merah, berarti karena US dollar nilainya menurun, berarti nilai emas menaik. Dan benar, ini yang terjadi. Emas menaik. Cung. Nah, ini. Nah, strategi yang gue suka pakai adalah biasanya gue nggak entry dulu sebelum news. Karena gue nggak tahu nih newsnya bakal positif atau negatif. Gue tunggu news keluar. Dan di menit yang sama ketika news keluar, gue di sana open posisi. Sekali lagi, begitu news keluar, gue cepet-cepet langsung entry. Nah, kita harus menggunakan broker yang bagus. Kalau pakai broker yang kurang bagus, kadang-kadang ketika lagi news, itu demand-nya tinggi, suka nggak bisa entry. Ada broker yang gitu, ya, nggak bisa entry. Nah, itu servernya nge-lag lah, atau gimana, nggak tahu. Nah, makanya kita harus pakai broker yang bagus. Tapi kalau broker yang gue pakai di dalam KFX, itu juga direkomendasi, itu udah pasti bagus. Kalau nggak bagus, kita nggak akan rekomend ya di dalam KFX. Sekali lagi, gue di sini bukan jualan broker bebas terserah kalian. Ken Wilbo FX adalah komunitas, tapi kalau mau tahu broker apa yang gue pakai, cek sendiri di dalam Ken Wilbo FX. Itu harus yang bagus. Kalau nggak, lagi news gini malah nggak bisa entry. Padahal newsnya baru keluar, kita mau ngejar profit nih. Nah, itu. Oke? Dan begitulah. Kalau kalian mau akses ini news, gratis. Nggak dipungut biaya apa-apa. Ya. Linknya ada di deskripsi. Tapi kalau kalian mau mulai trading, mau dapat sinyal kita juga kan tim analis nganalisa ya berdasarkan news juga. Ketika news juga kita kasih sinyal. Mau dapat analisa kita, bukan hanya news ya. Saat lagi nge-news juga tim analis kita analisa menggunakan strateginya kita, strategi intern, in-house ya, strategi Ken Wilboy sendiri. Itu kasih sinyal terus sehari bisa mungkin sampai 5 signal di satu pair. Dan akurasinya sampai 90%, bahkan kadang-kadang lebih dari 90%. Itu kalau kalian mau dapat sinyal semacam itu gabung ke dalam KFX, linknya juga ada di deskripsi. Di dalam KFX hanya 49.000 untuk seumur hidup, dapat sinyal, dapat indikator, dapat diskon trading fee di broker rekomendasi, dapat edukasinya, terakhir dapat grup. Kalian bisa diskusi, jadi pas lagi news misalnya kayak gini trading sambil ngobrol-ngobrol dalam grup, itu bisa. Linknya di deskripsi, buruan mumpung lagi promo. Ya, itu kan kalau mau masuk grupnya. Tapi kalau kalian mau baca newsnya aja itu gratis. Linknya juga sama di bawah. Jadi di bawah ada 2 link. Oke guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.